وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Salah satu nikmat yang diberikannya kepada kita yakni dimudahkannya kita, dipilihnya kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam thalabul ilmi, karena ilmu ini kata Imam Ahmad lebih dibutuhkan daripada makan dan minum, karena makan dan minum dibutuhkan satu kali atau dua kali sehari. Bahkan orang yang puasa itu tidak makan dan minum. Sedangkan ilmu ini bagi manusia lebih dibutuhkan sebanyak hembusan napas atau tarikan napas. Segala perkara harus didasari dengan ilmu. Ini pentingnya ilmu. Dan insya Allah malam hari ini kita membahas atau mengkaji tentang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama bahwa berprasangka baik terhadap Allah merupakan amal hati yang mulia. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa rahasia kebahagiaan itu terletak pada berprasangka baik terhadap zat yang menciptakan dan memberikan rizki kepada kita. Ya jangan-jangan selama ini kita terjatuh hati kita terhadap Allah, yaitu berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita mengkaji ilmunya tentang berprasangka baik terhadap Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana inda zanni abdi bi. Artinya Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nah, kita melihat bagaimana pendapat ulama, yaitu tentang maksud atau makna daripada berprasangka baik terhadap Allah. Ibnu Utsaimin mengatakan maksudnya bahwa Allah akan berbuat mengikuti prasangkaan hambanya terhadap dirinya. Apabila ia berprasangka baik, maka dia akan melakukannya sesuai prasangkaan baik itu. Dan jika ia berprasangka buruk, dia juga akan melakukannya sesuai persangkaan buruk itu. Ini dikutip dari syarah hadis Riyadus Shalihin, kitab hadis Riyadus Shalihin. Jadi kata beliau, Allah itu mengikuti prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, Allah juga sama, mengikuti prasangka kita baik juga. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun mengikuti prasangkaan kita. Itu menurut Ibnu Utsaimin. Nah, dari pendapat ulama yang lain juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pada kitab Jawabul Kafi menerangkan, berprasangka baik kepada Allah yang benar adalah berharap kepada Allah yang diikuti dengan amal ketaatan, meninggalkan maksiat. Jadi ada sifat berharap kepada Allah. Tentu berharap sesuatu yang baik, bukan yang buruk. Kemudian kata beliau diikuti dengan amal ketaatan. Jadi tanda orang yang berprasangka baik itu dibarengi dengan amal ketaatan, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Kata beliau, bukan termasuk berhusnuzon kepada Allah ketika seorang mengharap pahala dari Allah sementara dia tidak beramal. Jadi mau dapat pahala tapi tidak mau beramal. Mau bahagia tetapi tidak mau beramal. Mau masuk surga tetapi tidak mau beramal. Negeri dunia ini adalah negeri amal, sedangkan akhirat adalah negeri hisab atau perhitungan amal. Atau disebut juga ini tempat menuai, menanam. Dunia ini, negeri dunia itu adalah tempat menanam. Negeri akhirat adalah tempat menuai, memetik hasil. Di akhirat bukan negeri amal, kata Ali bin Abi Thalib, tetapi adalah negeri perhitungan amal, hisab. Ada dua pendapat sudah. Pendapat yang ketiga dari Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim mengatakan, para ulama mengatakan berbaik sangka kepada Allah ialah menyangka
dengan disertai keyakinan bahwa Allah akan merahmatinya dan memaafkannya. Ya. Kemudian contoh dalam keseharian kita tuh apa contoh realnya? Ya. Contoh sederhananya berprasangka baik terhadap Allah. Salah satunya adalah ketika kita berdoa. Jadi ketika kita berdoa itu apa sangka baik kita terhadap Allah? Yang pertama adalah kita yakin bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, jangan ragu, jangan ada keraguan bahwa doa kita kepada Allah itu tidak dikabulkan. Mungkin pernah kita alami kita berdoa dikabulkan enggak ya ini? Ini salah satu prasangka buruk terhadap Allah. Ketika kita berdoa, kita tidak yakin Allah mengabulkan doa kita. Padahal panjang-panjang lagi doanya banyak, lama berdoa tapi ragu. Ini termasuk prasangka buruk terhadap Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Artinya berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi kalau kita tidak khusyuk dalam berdoa itu, apalagi kalau kita berdoa tetapi kita tidak tahu, Allahumma ighfir li dzunubi misalnya, wali walidayya, kita tidak tahu maknanya sehingga kita artinya tidak tahu, maknanya tidak tahu, berarti hati kita lalai. Begitu juga dalam sholat kan ada doa duduk antara dua sujud. Allahumma firli, Allah rabbik firli warhamni. Itu kalau bisa jangan lalai hati kita mengetahui, memahami apa yang kita pinta kepada Allah. Barangkali ini salah satu faktor penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, karena hati kita lalai dan kita tidak yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sederhana, yaitu doa. Ibnu Rajab dalam Jami'ul Al-Wal Hikam berkata, terus meminta dengan doa dan memohon ampunan Allah disertai rasa penuh harap padanya adalah jalan mudah mendapatkan maghfirah ampunan. Dan salah satu orang yang tergelincir berbuat dosa, salah satu prasangka buruknya terhadap Allah tidak mengampuni dosanya. Ini penghalang orang bertaubat. Tidak adanya harapan, tidak berharap kepada Allah bahwa dosanya, taubatnya diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu penghalang orang yang bertaubat. Padahal sudah bagus merasakan banyak dosa, akan tetapi tidak yakin Allah itu Maha Pengampun.
mengampuni dosa-dosa kita. Pada Allah, ya, sebanyak buih di lautan, ya, Allah akan ampuni dosa-dosa kita kalau kita datang kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita tanamkan, ya, dalam kita berdoa, dalam kita bertaubat, dalam kita beristighfar. Di sana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan. Nah, salah satu orang yang tidak berprasangka baik terhadap Allah itu adalah salah satunya adalah berputus asa. Ya. Banyak kan hari-hari ini orang yang dari putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditimpa segala macam, ya, masalah dan sebagainya, dia putus asa karena lemahnya, ya, pegangan. Lemahnya sandaran, ya. Ini masalah, ya, persangka baik kita dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ulama menyebutkan ada prasangka baik terhadap musibah. Bahkan ada yang dengan Allah, ya, kenapa aku jadi begini, ya kan? Kenapa aku miskin? Ini kan di sinetron itu ada seperti itu. Ya. Kenapa hidup kita ini miskin? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menetapkan dan menentukan, mentakdirkan, ya, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bahkan setiap zaman itu selalu ada yang kaya, ada yang miskin. Tentu ini adalah mengandung hikmah yang luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana peluang atau ladang amal buat kita berbagi. Makanya kata ulama, ya, kalau kita membantu seseorang, ya, menghilangkan kesusahan seseorang atau menggembirakan seorang mukmin, maka sesungguhnya kita itu adalah menolong diri kita sendiri. Karena dengan sebab pertolongan kita kepada saudara kita, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kembali kepada musibah yang ditimpakan kepada kita, ya. Karena hidup kita ini cuma dua, kan, ya. Yang terjadi pada diri setiap muslim maupun non-muslim atau kafir itu hanya dua, yaitu mendapatkan nikmat dan kedua adalah mendapatkan musibah, ya. Kalau ulama yang lain menambahkan 3, yaitu dosa, ya. Jadi setiap musibah yang menimpa kita itu, ya, pasti ada hikmah, ya, bagi orang mukmin, ya. Bahkan musibah ini berfungsi untuk yang pertama adalah
sebagai kafarat untuk menghapus dosa-dosa kita, ya. Jadi kalau kita ditimpa musibah dan kita sikapi dengan sabar, maka dosa musibah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Itu hikmahnya. Maka jangan berprasangka buruk terhadap Allah, terhadap musibah yang menimpa kita. Yang kedua adalah musibah itu musibah dengan sabar, maka kita akan mendapatkan pahala kesabaran. Bahkan pahala kesabaran ini disebutkan tanpa batas. Itu pahala kesabaran. Yang ketiga, dengan musibah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hambanya. Ada kata ulama, derajat hamba itu tidak mampu dia derajatnya mencapai derajat yang tinggi dengan satu amalan yang diamalkan oleh orang lain. Misalnya dia tidak mampu bersedekah, dia tidak mampu pergi haji, orang miskin misalnya, dia tidak mampu melakukan amal-amal seperti orang kaya. Lalu bagaimana cara Allah mengangkat derajat orang ini? Yaitu dengan musibah, sehingga terangkatlah derajatnya, derajat ketakwaannya. Makanya bersyukur kalau kita itu ditimpa musibah, ya. Karena cinta Allah dengan cinta makhluk itu beda kan? Kalau Allah itu cinta kepada hambanya, ya, maka Allah uji hamba itu. Dengan musibah, dengan bala, ya. Kalau kita tidak kan, kalau cinta makhluk beda dengan cinta Allah, ya. Maka di sini kita berprasangka baik terhadap Allah. Wah, Allah mau mengangkat derajat saya, ya. Allah mau memberikan pahala, ya. Allah mau menghapuskan dosa. Ini prasangka kita dalam hal prasangka yang baik terhadap musibah yang menimpa kita. Seperti dalam riwayat Ummu siapa? Istri Nabi Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah itu kan ditinggal mati oleh suaminya, ya. Makanya ada doa orang yang ditimpa musibah ini, ya. Mungkin bisa kita mengingat kembali, kalau kita ditimpa musibah apapun, ya, maka ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati, ya, wahlib li khairum minha, gitu ya Ustaz. Maka ini kalau orang mengucapkan ini, maka Allah akan mengganti musibah itu yang hilang itu dengan yang lebih baik. Seperti Ummu Salamah meninggal suami beliau, dan itu diganti, ya, suaminya dengan Rasulullah SAW. Itu menurut suatu riwayat, ya. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ya, sedih boleh, ya, manusiawi, ya, kita sedih. Tapi jangan sedih itu melampaui batas, ya, yang membuat kita tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Tapi jangan sedihnya melampaui batas tadi ya. Jadi dua hal tadi yang kembali kepada bahwa yang menimpa seseorang itu ada dua, yaitu nikmat atau kesenangan. Yang kedua adalah musibah ya, kesusahan. Jadi hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah. Artinya sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi semuanya baik, mendapat nikmat baik ya, mendapat musibah baik ya, kalau nikmat itu disyukuri, kalau musibah itu sabar ya. Jadi bersabar ini itu adalah pukulan pertama, itu yang sabar ya. Orang yang sabar itu waktu pukulan pertama musibah itu ya. Itu yang bisa dikatakan orang itu sabar. Kalau sudah 1 minggu, oh saya sudah sabar aja ya. Tapi yang menentukan sabar atau tidaknya itu pukulan pertama musibah itu ya. Hantaman pertama ya. Musibah itu disitulah letaknya kesabaran. Jadi mungkin ini yang bisa disampaikan sedikit ulasan tentang makna daripada berprasangka baik tadi ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita ya. Dan kita mampu untuk menerapkannya, ini yang terpenting. Jadi belajar ya, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Ya silakan kalau ada yang belum paham, belum dimengerti, silakan. Ada waktu 10 menit ya. Ayo adik-adik jamaah. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Pertama itu. Iya. Apa yang harus kita lakukan selain mengucap bersabar? Iya. Seperti apa? Iya. Menentukan aja menentukan. Iya. Itu apa yang harus kita lakukan? Iya. Sabar kan harus ritualnya Iya. seperti apa? Jadi sabar itu dibagi oleh ulama ya, ada sabar hati ya. Ya. Ada sabar ucapan, ada sabar perbuatan atau perilaku. Jadi sabar hati ini ya, kita meyakini bahwa setiap musibah itu adalah semata-mata kehendak, ketentuan ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita yakini.
oh ini ya kita itu musibah, ini adalah kehendak Allah. Ya. Kemudian sabar tadi, sabar lisan tadi, ya dengan ucapan tadi ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus berdoa dan tidak mengucapkan kata-kata, ya, kata-kata yang sifatnya itu tidak ridha dengan musibah. Misalnya teriak-teriak, ya, teriak-teriak, ya, histeris. Nah, kalau orang histeris itu teriak, berarti dia tidak sabar dalam lisannya. Kemudian dalam perbuatan dia tidak bereaksi. Kalau orang-orang jahiliyah atau bahkan orang non muslim itu ketika dia ditinggal mati oleh salah satu keluarganya, dia menangis, teriak, histeris, meraung-raung, kemudian rambutnya ini dijamak-jamak, ya. Nah, ini salah satu yang dilarang kan. Jadi sabar ketiga-tiganya ini. Nah, ini. Nah, jadi pemahaman tentang tadi bahwa musibah, di balik musibah itu ada rahasia Allah, ya. Ada kebaikan, ada hikmah, ya. Mungkin hikmahnya itu tidak serta-merta spontanitas kita lihat kan, tapi dengan seiring dan berjalannya waktu, oh ternyata kalau saya sedang musibah ini, ya, ada rahasianya, ada kebaikan. Bahkan kalau saya nggak dapat musibah, mungkin saya nggak dapat ini, misalnya kan. Nah, mungkin saya salah satu misal contohnya, ya, bukan ini contoh yang ini ya, misalnya berhenti atau dipecat dari pekerjaan misalnya, tiba-tiba dapat pekerjaan yang baru, ya, yang mungkin dari segi ininya lebih baik gitu, lebih bagus, lebih banyak. Nah ini, jadi memang dilandasi oleh ilmu itu penting untuk kita bisa bersabar. Kan kata orang kan sabar itu ada batasnya. Sebenarnya sabar tidak ada batasnya. Kalau dia sudah ada batasnya, berarti dia di luar itu, berarti dia sudah tidak sabar lagi. Nah, seperti itu, ya. Apalagi kalau kita yakin bahwa ini akan mengangkat derajat kita, ya, akan menghapus kesalahan kita. Karena kata Ibnul Qayyim, di dunia ini ada 3 sungai, ya. Dan di akhirat itu ada 4 sungai, ya. Yang pertama sungai amal soleh, ya. Ini fungsinya untuk menambah pahala, ya, dan menghapus kesalahan. Yang ketiga adalah istighfar, ya. Istighfar, ya. Istighfar atau bertaubat. Yang ketiga sungai di dunia itu adalah sungai musibah. Semuanya ini adalah untuk menghapus dosa-dosa kita, ya. Makanya kalau orang mukmin itu dia sebenarnya bersyukur ketika banyak, ya, ditimpa musibah di dunia. Karena sungai yang satu itu adalah neraka. Bayangkan, mau di dunia atau disiksa dalam neraka kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena neraka itu kan ada orang yang enggak kekal, tapi dia diceburkan dalam neraka dulu, ya, untuk membersihkan dosa-dosanya. Bahkan dalam riwayat itu mereka hangus terbakar, ya, hitam, ya. Ceburkan kemudian dimandikan, ya, diangkat, ya, sehingga dia hilang, ya, dosa-dosanya. Kemudian dimasukkan ke dalam surga, ya. Ini luar biasa. Bahkan dalam riwayat orang yang terakhir masuk surga itu dalam keadaan merangkak, ya, diperintahkan oleh Allah, ya kan, masuk ke dalam surga. Lalu terbayang di benaknya bahwa surga ini penuh. Kan ada hadisnya Ustaz, ya. Dia balik lagi, ya, disuruh lagi oleh Allah, diperintahkan berapa kali itu, ya, terbayang sampai dia bilang, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, masuk kamu ke dalam surga yang seluas bumi dan 10 kali. Lalu dia komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, engkau mengejek aku, ya,
engkau mengolok-olok aku padahal engkau adalah Tuhan sekalian alam. Ya, dia nggak percaya. Ya, bayangkan surga terakhir orang yang masuk neraka saja luasnya seluas bumi dan 10 kali lebih. Ya, itu penjelasannya. Ada lagi? Tinggal 4 menit ya. Disiplin. Ya, silakan. Berhusnuzon kepada Allah itu kan, kalau kata orang bilang jangan bilang begitu nanti dosa. Itu kalau bilang dosa sama yang masalah kedua itu apa? Husnuzon kepada Allah itu bisa menghalangi pintu rezeki kita. Berhusnuz bersuuzan atau suuzan? Suuzan. Ya. Ya, kalau dia berkaitan dengan rezeki, ya, dia bersuuzan, ya, berburuk sangka kepada Allah, itu boleh jadi. Karena tadi kembali kepada hadis, ya, bahwa Allah itu menurut prasangka hambanya, ya, menurut prasangka hambanya. Kalau misalnya dia ucapan, makanya hati-hati ucapan, ya. Karena sebuah ucapan itu selalu dicatat. Ya, ada yang mencatat, ya, malaikat, ya, malaikat Allah yang diutus untuk mencatat ucapan kita. Dan ucapan kita pun kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah hadis itu kan bertutur katalah, berucaplah yang baik, ya. Kalau tidak lebih baik kita diam, ya. Nah, ucapan-ucapan itu bisa jadi doa. Salah satu yang dicontohkan itu adalah orang tua terhadap anak. Makanya sering keceplosan, misalnya orang tua ini karena perilaku anak yang membuat marah orang tua kan. Khususnya di kampung-kampung, di desa-desa itu sering, ya. Bahkan di Kalimantan ini dulu itu, mudahan kamu disambar buaya, itu ada. Itu sangat ini, ya, sangat sadis. Bahkan dibilang anak itu sering kita dengarkan orang tua itu membodoh-bodohkan bodoh anak. Kalau di saat ucapan itu, di saat terbukanya, ya, pintu-pintu langit, ya, dibukanya pintu-pintu doa mustajab, maka itu bisa menjadi doa. Makanya hati-hati ucapan. Kelak kita yang punya anak ini, ya, menghadapi anak, ya, ya, jangan sampai kita ada yang, nah, ini ya saya contohkannya, mate munu. Ini ada orang ya, daerah mate munu itu mati dibunuh. Bayangkan. Salah satunya bahasa sini bungul, bodoh, ya, tambuk, ya. Bahkan menyamakan dengan anjing, ya. Asu. Nah, bahasa sini ya, asu kayak kau tuh. Asu, kamu ini anjing. Nah, seperti itu. Nah, ini hati-hati dengan ucapan, ya, ucapan kita. Ya, itu ya. Jadi bisa jadi itu tadi ya, karena berdasarkan kepada prasangka, ya. Prasangka rezeki saya seret, rezeki saya sulit, ya. Sehingga prasangka-prasangka ini orang tidak mau berdoa, tidak mau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak optimis, tidak berharap kepada Allah, lalu putus asa, ya. Nah, karena waktu sudah persis jam 20, ya, jam 8. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat, terutama bagi diri pribadi saya sendiri, ya. Sama-sama kita belajar untuk berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin selama ini kita keliru, ya. Tadinya dengan kita mengkaji, ya, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hitam, mana yang putihnya. Kita tutup dengan sama-sama baca doa ketua majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.